Saudara sekalian, kita lanjutkan kuliah bagian 3 dari konsep pengelolaan das terkait dengan pembangkit listrik tenaga air atau mikrohidro. Mini hidro juga sangat terkait dengan das itu. Apa yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mereformasi pengelolaan das itu sendiri yang secara simultan akan berpengaruh terhadap keberlangsungan mikrohidro kita. Kita tahu komponen dari das itu yang pertama hutan, ya. Kemudian sungai dan rawa yang ada, kemudian danau, situ, telaga, embung, waduk, ya. Kemudian ada pertanian, perkebunan, tegalan, pemukiman, jalan, infrastruktur, dan juga sosial budaya. Itu adalah komponen-komponen yang nanti kita dalam diskusi selanjutnya untuk kita coba bicarakan apa yang perlu kita reformasi dari semuanya itu. Yang pertama adalah pengelolaan daerah tangkapan air, das itu sendiri. Saudara sekalian, konsep ekohidrolik tadi sudah saya sampaikan adalah konsep yang terakhir ini sangat dibutuhkan untuk mengelola das. Seperti inikah adalah das yang ingin kita cita-citakan, ingin kita ciptakan pada setiap lokasi, areal, terutama kalau terkait dengan kuliah saya tentang pembangkit listrik tenaga air, maka das di bagian hulu dari pembangkit listrik tenaga air itu harus memenuhi kriteria konservasi atau well-managed watershed management yang seperti ini. Baik untuk sedimen maupun air, konservasi juga flora fauna di sekitar itu. Ya, itu adalah das yang kita impikan. Sekali yang pertama yang perlu kita koreksi yaitu konsep filosofi siklus hidrologi yang mengatakan bahwa hidrologi itu satu circle. Jadi hujan turun, kemudian turun ke laut, kemudian menguap jadi awan, kemudian dibawa ke hutan, hujan turun lagi, begitu. Sebetulnya tidak seperti itu. Sebetulnya di hutan itu sendiri ada satu sirkulasi juga, sirkulasi air di hutan yang kadang mencapai 50-75% dari hujan yang jatuh di hutan itu kemudian dievaporasikan lagi menjadi awan di hutan, kemudian turun lagi. Ya. Sehingga tidak seperti yang kita percayai sekarang, 100% menguap, 100% mengalir ke hutan, kemudian turun ke bawah 100%, turun mengalir ke sungai, ke laut, kemudian demikian terus. Maka yang perlu kita sadari betapa pentingnya hutan itu, karena pada hutan itu terjadi sirkulasi massa air 50-75% dari seluruh air yang berputar tadi. Dengan menjaga hutan berarti kita menjaga sirkulasi itu sendiri. Saudara sekalian, das sebagai suatu sistem integral yang seperti ini sangat cantik. Kita akan melihat di bagian atas sana ada sebagian besar atau 30% dari hutan itu masih terjaga, baru di bawahnya adalah daerah yang kita gunakan untuk perkebunan, pertanian dan sebagainya. Gambar yang pertama tadi seakan-akan tidak mungkin terjadi, tapi saudara sekalian, gambar yang sangat idealis ini ternyata kita bisa buktikan pada gambar yang ada di sini. Nyatanya sebenarnya kita bisa menciptakan das yang sehat, das yang well managed itu bisa. Contohnya ini di Bali, dan masih banyak contoh-contoh di tempat yang lain. Cuman contoh-contoh seperti ini tidak banyak. Oleh karena itu ke depan kita harus memperbanyak contoh das yang seperti tadi. Saudara sekalian, kalau kita melihat sungai seperti ini yang sudah dipenuhi dengan desakan masyarakat ke bantaran sungainya, maka ini sudah tidak bisa kita katakan sebagai das yang baik atau daerah alur sungai yang baik, karena alur sungai itu sudah dirambah oleh masyarakat sampai di pinggir sungai. Ini tidak bisa dilihat, dipandang lagi sebagai sungai, tapi sebagai selokan. Nah, perlu kita reformasi. Apa yang kita perlu reformasi? Perlu
adanya pemindahan atau relokasi masyarakat yang di pinggir sungai ini untuk dibuatkan apartemen-apartemen, sehingga pinggir sungai ini adalah daerah sempadan sungai yang perlu ditanami dengan tanaman-tanaman yang bagus sebagai pelindung sungai, sebagai tempat mata air, dan sebagai konservasi alur sungai yang merupakan bagian dari konservasi das. Jadi, bagi daerah-daerah yang belum terlanjur, sungainya dipenuhi dengan, bantaran sungai dipenuhi dengan masyarakat, maka harus segera ditetapkan jarak sempadan sungai sehingga masyarakat tidak merangsek masuk ke bibir sungai. Kalau sudah terjadi seperti itu, biasanya sulit untuk memindahkan masyarakat dari daerah itu. Saudara sekalian, kita bisa melihat contoh das yang masih bagus, contoh aliran daerah alur sungai yang masih bagus, daerah yang sempadannya cukup bagus, yang seperti ini. Meskipun di beberapa tempat, misalnya di daerah ini sudah mulai masyarakat masuk ke bantaran sungai juga di daerah ini. Tapi coba saudara lihat di daerah yang ini itu masih bagus, masih bisa diharapkan bisa merupakan satu konservasi untuk alur sungai. Reformasi yang kedua yaitu adalah pengembangan konsep drainase konvensional dirubah menjadi ekodrainase, drainase yang ramah lingkungan. Bagaimana sebetulnya itu? Sudah akan saya beri contoh yang lebih jelas seperti ini. Bahwa drainase kita itu adalah drainase yang mendatangkan banjir di hilir, yang mengatuskan air ke hilir, yang menyebabkan longsor di hulu, yang menyebabkan kekeringan di hulu, karena konsep drainase yang kita anut sampai sekarang ini adalah drainase konvensional, yaitu menggelontorkan atau membuang air secepat-cepatnya ke hilir. Drainase diartikan sebagai upaya untuk mengalirkan air kelebihan, itu air hujan, secepat-cepatnya dari daerah yang akan kita drain. Itu kesalahan yang sangat fundamental yang menyebabkan adanya banjir di hilir dan kekeringan di hulu. Oleh karena itu, reformasi dalam bidang drainase adalah merubah pola pikir terlebih dahulu. Drainase tidak diartikan lagi sebagai mengatuskan air ke hilir, tapi drainase diartikan sebagai pengelolaan air kelebihan dengan cara ditampung di lokasi yang bersangkutan, diresapkan di tanah yang bersangkutan, dan sisanya dialirkan ke badan air dengan tidak menimbulkan tambahan beban signifikan pada badan air yang bersangkutan. Oleh karena itu, dengan perubahan paradigma drainase konvensional mengatuskan air ke drainase ramah lingkungan mengelola air, maka yang terjadi adalah penyimpanan air di das terjadi, kemudian banjir di hilir bisa direda, mata air akan tetap terjaga dan sebagainya. Tentu saja terkait dengan pembangkit listrik tenaga air, dengan saudara mempunyai cukup air di saluran, maka saudara akan juga yakin bahwa pembangkit listrik saudara akan tetap bisa dihidupkan secara kontinu. Saudara sekalian, metode drainase ekodrainase yang saya sampaikan tadi untuk menjaga kelangsungan pasokan air ke hilir itu banyak sekali. Misalnya, saudara bisa membuat danau di pemukiman, saudara bisa membuat embung-embung di daerah pertanian atau parit-parit konservasi di daerah pertanian. Ini semuanya bertujuan untuk menahan air di das selama-lamanya. Atau saudara bisa membuat retarding basin, yaitu satu basin di pinggir sungai yang digunakan untuk menyimpan air pada saat banjir juga ini, sehingga air tidak akan banyak mengalir di hilir dan hilir akan terhindar dari banjir, sedangkan di hulu masih cukup punya banyak air untuk diresapkan ke dalam tanah atau untuk dialirkan pada musim kemarau berikutnya. Itu tadi adalah konsep drainase yang perlu kita rubah kalau kita ingin das kita cukup menyediakan air untuk pembangkit listrik kita, di mana kita berusaha untuk membangun pembangkit listrik itu. Kemudian reformasi yang kedua adalah pengelolaan danau, telaga, dan situ. Mengapa demikian? Danau sebagai salah satu wadah air, wadah sumber daya air itu perlu diadakan pengelolaan. Konsepnya bagaimana? Saudara sekalian, yang pertama sebelum kita
capai konsep, kita punya danau itu tidak hanya satu, dua, tapi kita punya danau berbagai macam. Ada satu cekungan yang terjebak, jadilah danau. Ada pinggir sungai yang melebar, jadilah danau. Ada bekas sungai, itu juga merupakan danau. Bekas sungai atau danau oxbow, ya, karena dia berbentuk bau disebut oxbow. Juga danau-danau buatan, itu membendung air, bendungan itu juga danau. Jadi danau itu banyak sekali. Ini tuh contoh danau yang segara anakan, perubahannya dengan tidak kita perhatikan sangat drastis. Dari tahun 84 seperti ini, tahun 94 dalam waktu 10 tahun sudah tinggal kira-kira separuh dari luasan danau tersebut. Ya, ini saya tunjukkan pada saudara bahwa danau itu perlu dikelola. Kalau tidak ada pengelolaan yang intensif, maka danau itu juga akan menjadi tempat sedimentasi alam maupun tempat sedimentasi domestik. Seperti contohnya adalah danau di Segara Anakan di daerah Cilacap, sekalian. Ini juga danau yang ada di Bangkau di Kalimantan Tengah, yang kalau kita biarkan begitu saja maka danau itu akan lambat laun tertutup dan akan tidak ada danau lagi. Adanya hanya perairan wetland yang produktivitasnya tidak terlalu tinggi perikanannya dibanding danau, dan juga lama-kelamaan akan bisa mendatangkan banjir karena danau itu akan sangat dangkal. Bagaimana konsep mengelola danau? Danau harus dikelola dari danau, berangkat dari danau alamiah. Danau tidak boleh dikelola dengan konsep yang berangkat dari bendungan. Konsep bendungan itu adalah membuat pinggir bendungan itu serapi mungkin, kalau perlu dibeton semuanya seperti kolah, sehingga airnya tidak meresap ke kanan dan ke kiri. Tapi konsep danau lain. Danau harus kita dekati dari konsep cekungan alamiah atau dalam danau alamiah, di mana setiap ring, ada ring 1, ring 2, dan ring 3, saudara-saudara ini, itu penuh dengan tanaman. Tanaman besar pada umumnya danau alamiah ada di ring 1. Untuk membangun danau, kita hidupkan lagi pohon-pohon besar di ring 1 itu. Ya, kalau pohon-pohon besar di ring 1 sudah ditebangi, kita hidupkan lagi, karena itu adalah penjaga danau. Kemudian baru ring kedua, ring berikutnya, tadi pohon-pohon kecil yang mengitari ring kedua, dan kemudian juga ring 3 lebih kecil lagi, baru di luarnya itu adalah tanaman misalnya untuk budidaya, produksi, dan sebagainya. Jika tidak demikian, saudara sekalian, saudara akan mendapatkan, danau itu akan banyak mendapatkan suplai sampah maupun suplai bahan-bahan organik lainnya masuk ke danau itu. Misalnya limbah pertanian akan masuk ke danau, dan danau terjadi pengkayaan nutrit dan nitrit, ya NPK maksud saya, dan akan menyebabkan gulma yang luar biasa, enceng gondok misalnya, yang mempercepat pendangkalan danau tersebut. Maka konsep danau adalah konsep sabuk, ring 1, ring 2, ring 3, ring 1 dengan tanaman besar, ring 2 lebih kecil, dan ring 3 lebih kecil. Di luar ring itu, saudara bisa digunakan sebagai lahan produktif lainnya. Ya, saudara sekalian, ini adalah contoh suatu danau atau telaga yang tidak lestari, ya, karena pembangunan telaga itu beriktiba atau mencontoh pembangunan bendung atau bendungan, di mana di sekitar telaga itu dibangun bangunan pasangan batu sehingga tidak ada keterkaitan antara danau itu dengan luar. Ini bukanlah konsep ekohidrolik yang memadukan antara ekologi dengan hidrolika, tapi ini adalah konsep sipil murni, di mana satu danau cekungan kemudian dibuat tanggul yang mengelilingi danau tersebut. Diharapkan dengan tanggul itu airnya akan tetap ada, tapi justru sebaliknya, dengan membuat tanggul berarti tanaman kita habiskan, dan temperatur di situ akan naik, penguapan akan menjadi sangat-sangat cepat, sehingga tidak dalam waktu lama air dari danau itu akan menguap semuanya. Jadi kita harus mereformasi lagi pemahaman danau. Danau adalah satu cekungan alamiah yang padanya terhadap
terdapat ekosistem yang berkembang, yang ada keterkaitan antara air dengan tanaman, air dengan hewan, air dengan tanah di sekitar danau itu, yang ada daerah amfibinya, yang juga ada daerah land aquatic, water aquatic, land fauna dan aquatic fauna yang saling berhubungan. Ya. Justru kalau saudara membuat danau menjadi seperti pasangan batu seperti ini, maka tinggal menunggu tanggal mainnya, bahwa danau itu akan menjadi mati. Anda mengeluarkan banyak uang untuk memperbaiki danau dengan sistem konvensional, dibangun bentuk tanggul seperti ini, maka dan akhirnya akan mati. Anda akan kehilangan banyak dana. Saudara sekalian, reformasi yang berikutnya nomor 4 adalah pengelolaan manajemen air hujan. Das atau daerah aliran sungai itu sangat terkait dengan air hujan. Nah, kalau air hujan itu tidak kita manage, tidak kita kelola, saudara sekalian, maka sebetulnya air hujan itu juga tidak akan bisa meningkatkan daya retensi daripada das itu sendiri. Maka ada kaitannya dengan drainase tadi. Air hujan harus kita kelola atau kita manage. Air hujan bisa kita manage dengan membuat bendungan sehingga air hujan bisa kita tampung seperti itu. Air hujan juga kita bisa manage dengan cara membuat sumur resapan atau kolam tanduk harian, kolam tanduk untuk rumah tangga dengan kita tangkap masukkan kolam tanduk, kelebihannya kita masukkan sumur resapan. Ya, saudara sekalian, atau kita buat kolam-kolam tanduk seperti ini sehingga airnya bisa kita gunakan. Dan saudara sekalian, masih banyak lagi yang bisa kita lakukan kaitannya dengan air hujan, misalnya membuat kolam-kolam bak pandu air hujan seperti ini. Ya, ini dalam rangka untuk menahan air hujan supaya tidak secepatnya dia mengalir ke sungai dan ke laut. Ya, ini daerah Wonosari, ini daerah di Sri Lanka, ya, ini di Jerman. Itu merupakan, nah ini contoh membuat rainwater infiltration wheel atau membuat sumur resapan di daerah pemukiman, diperbanyak sumur resapan, tapi hanya sumur resapan air hujan, saudara sekalian, bukan sumur resapan comberan. Hanya air hujan yang bisa dimasukkan di dalam sumur resapan ini dalam rangka untuk mengisi air tanah. Dan mengisi air tanah mengurangi banjir, bukan air comberan. Sekali kita memasukkan air comberan ke dalam tanah, maka akan terjadi kontaminasi di seluruh air tanah di bawah kita itu. Maka dilarang keras memasukkan air comberan ke dalam tanah. Air comberan, air kotor harus di recycling menjadi air bersih. Baru dimasukkan ke badan air. Kita juga bisa menangkap air hujan dengan biopori, saudara sekalian. Kita membuat lubang biopori, kemudian air hujan itu kita masukkan ke dalam biopori. Ini lubang biopori, ya, kita buat dengan handbore, kemudian di atasnya kita perkuat. Seluruh air yang ada di sepanjang ini kita masukkan ke biopori itu. Seperti ini, kayak drainase itu digabungkan dengan biopori sehingga saudara bisa memasukkan air hujan ke biopori yang bersangkutan. Air hujan kita bisa tangkap di daerah agriculture, contohnya nih di daerah Selopamioro, saudara akan mendapatkan satu tempat di pegunungan yang sangat tandus, tapi masyarakatnya mempunyai pertanian yang berhasil karena masyarakatnya menangkap air hujan dengan embung-embung kecil, embung-embung kelompok masyarakat petani yang menangkap air hujan pada musim hujan dan menggunakannya pada musim kemarau. Ini juga salah satu upaya mengelola air hujan atau memanen air hujan agar tidak banjir di hilir. Tentu saja sebagian air hujan akan meresap, kemudian muncul di mata air atau akan keluar di sungai, menjadi bagian penting dari aliran base flow sungai yang kalau kita kaitkan dengan pembangkit listrik tenaga air kuliah kita pertama yang lalu, yaitu akan meyakinkan kita bahwa airnya cukup pada waktunya nanti. Ini sudah lihat di daerah yang tandus, sudah akan melihat pertanian yang sangat maju, dan para petani di sini itu semuanya menggunakan daerah embung-embung kecil penangkap air masyarakat sendiri. Jadi inilah yang perlu kita gerakkan supaya air hujan itu tidak cepat mengalir ke hilir dan ke laut atau membanjiri di hilir. Saudara sekalian, kemudian reformasi berikutnya adalah dalam das, kaitannya das yang terkait dengan domestik atau daerah
DAS yang termasuk daerah budidaya, pengelolaan lahan dan pertanian. Sudah lihat. Ini adalah lahan kawasan budidaya. Ini kawasan budidaya. Kalau ini adalah kawasan konservasi. Bagaimana dengan kawasan budidaya? Kita apakan kawasan budidaya itu? Sudah bisa lihat. Kalau kita punya sungai dan sempadannya, bisa saja areal pertanian ini kita drain semuanya, air hujannya masuk ke sungai. Tapi untuk apa kalau hanya membanjiri sungai? Lebih baik kita tangkap itu, ada beberapa hektar dari sekian hektar kita buat kolam penangkap air hujan, dan airnya yang kelebihan dari tegalan sawah ini kita masukkan di sini sehingga bisa meresap ke dalam tanah atau kita pakai untuk pertanian. Ini adalah pengelolaan daerah pertanian yang ramah lingkungan dengan sebanyak-banyaknya menangkap air hujan untuk diresapkan di dalam tanah atau untuk dipakai dalam konteks kebutuhan air pertanian. Bagaimana kalau musim kering seperti ini, ya? Padahal musim hujan kita banyak air. Tentu saja di daerah ini harus kita beli, masyarakat secara kelompok membeli, kemudian dikeruk misalnya 5 meter seluruh air hujan masuk di sini, dan pada musim kemarau kita punya kelembapan udara yang cukup, kita mungkin masih punya air untuk digunakan sebagai pertanian, kebutuhan pertanian. Bagaimana dengan yang dulu? Dulu nenek moyang kita sudah pernah mempraktekkan itu, tapi generasi sekarang tidak lagi mengikuti apa yang dipikirkan generasi yang dahulu dengan membuat tampungan-tampungan air di berbagai tempat. Ya, saudara sekalian, kemudian reformasi yang keenam yaitu pengelolaan mata air itu sendiri. Bagaimana mata air dikelola? Pada kuliah yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pentingnya mata air sebagai indikator kerusakan DAS. Kalau mata air itu sudah hilang, mati, maka DAS itu sebetulnya sudah rusak. Oleh karena itu, kita perbarui DAS dengan mengacu termasuk juga dengan pengelolaan mata air itu sendiri. Saudara sekalian, ini adalah contoh pengelolaan mata air. Banyak sekali mata air di berbagai tempat. Dan kalau kita kelola dengan baik, maka mata air itu bisa kita gunakan sebagai air minum untuk berbagai tempat. Ini contohnya air minum di daerah Magelang yang hanya menggunakan mata air yang berada di gunung. Kira-kira 500 penduduk sudah bisa menikmati air minum dari mata air itu. Ya, saudara sekalian. Kemudian bagaimana dengan reformasi pengelolaan sungai? Nah, sungai itu harus kita pandang sebagai satu sistem ekohidrolik. Bukan hanya sistem aliran sedimen dan air saja, tapi sistem ekohidrolik. Di mana di sini ada airnya, ada sedimennya, dan juga ada tanaman-tanamannya. Ini adalah sungai. Sungai adalah kesatuan sistem ekohidrolik, air, sedimen, tanaman, dan manusia yang tinggal di situ merupakan satu kesatuan. Kalau manusianya tidak mengerti bagaimana mengelola sungai, maka dia akan cenderung memotong pohon-pohon itu atau mengambil pasirnya untuk dijadikan dijual. Tapi kalau masyarakatnya sadar tentang ekohidrolik sungai, maka dia akan menjadi penjaga utama sungai tersebut. Dan sungai yang seperti ini, saudara sekalian, ini yang produktivitasnya tinggi. Artinya dia akan banyak ikan dan banyak hewan-hewan air yang bisa kita manfaatkan, dan juga tidak sering banjir karena tidak sering terjadi erosi karena bantaran sungainya masih dicengkeram oleh tumbuhan ini. Dan secara ekosistem mikro dia akan memastikan bahwa iklim mikro akan tetap bertahan dan juga peningkatan suhu udara akan berkurang di situ. Saudara sekalian, kita juga harus melihat sungai tidak hanya airnya saja tadi, tapi juga flora fauna yang ada, fauna yang muncul. Setiap lokasi di Schlam, di St. Vincent sedimen, Group Keys, dan lain-lain kita akan temukan banyak sekali jenis-jenis makhluk invertebrata yang tinggal di situ. Jadi kita tidak bebas sebetulnya mengeruk sungai, menghilangkan sedimennya, mengambil seluruh sedimen. Karena ketahuilah bahwa di dasar sungai itu banyak hewan-hewan yang harus kita lindungi juga. Karena dia merupakan satu mata rantai ekosistem yang dimana kita merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem yang bersangkutan. Juga saudara sekalian, saudara juga harus melihat sungai itu ada ikannya dengan berbagai macam bentuk. Ada yang gempal, ada yang pipih dan sebagainya. Ikan-ikan yang bentuknya gempal itu pada dasarnya pada sungai-sungai dengan kecepatan yang tinggi, sedangkan pipih
pada sungai-sungai yang kecepatan rendah. Nah, dengan kita mengetahui jenis ikan itu, kita tidak bisa serta-merta membendung sungai, membuat seluruh sungai itu menjadi satu zona dengan aliran pelan atau rendah. Karena dengan kita hanya menseragamkan menjadi pola aliran rendah, maka hanya beberapa ikan yang bisa hidup di situ. Sehingga kaitannya dengan pembangkit listrik, kita tidak bisa semena-mena selalu membendung sungai. Kita harus mengupayakan sejauh mungkin intake untuk pembangkit listrik tenaga air itu adalah intake dari samping atau pengambilan air dari samping. Ya, bendung pengambilan samping. Jadi alur sungai itu masih tetap utuh, tidak terinterupsi, tapi kita dapat air dari pengambilan samping ini. Ini yang disarankan sehingga kita tidak merusak ekosistem yang ada pada sungai yang bersangkutan. Tentu saja akan saya tunjukkan pada saudara, sungai itu merupakan satu sistem yang sangat terkait dengan pangan. Ya, kalau kita bandingkan, kalau kita melihat sungai, kita tentu saja akan tahu tentang ikan. Dan ikan adalah sumber protein yang paling baik yang bisa saudara konsumsi atau kita konsumsi. Kalau sungai-sungai kita itu sehat semuanya, banyak ikannya, maka kebutuhan pangan, kebutuhan protein masyarakat Indonesia itu akan bisa tercukupi dari sungai itu sendiri. Tapi kalau sungainya semua tercemar seperti yang sekarang kita lihat di berbagai banyak kota di Indonesia, maka ikannya pun juga tidak sehat. Kalau kita makan mungkin kita akan terkontaminasi atau kena penyakit yang lain. Oleh karena itu mutlak hukumnya ke depan, saudara sekalian, kita mengkonservasi sungai, meningkatkan kesehatan sungai itu agar sungai itu menjadi satu sumber pangan bagi kita. Kaitannya dengan PLTMH, pembangkit listrik tenaga air, tentu saja kalau kontaminasi sedimen sampah sangat tinggi di sungai itu, maka itu akan sangat mengganggu pembangkit listrik kita, atau pembangkit listrik kita akan selalu terganggu oleh sampah, dan kita lama-kelamaan akan mungkin menyerah karena tidak bisa menyelesaikan sampah itu secara kontinu. Ya, oleh karena itu saudara sekalian, kalau saudara membangun bendung atau bendungan di sungai, maka saudara wajib untuk membangun juga satu sarana yang disebut fishway, yaitu tangga ikan atau tangga tanaman, tangga hewan-hewan kecil yang bisa naik turun. Karena ikan, seperti yang saya jelaskan tadi, ikan dan hewan-hewan kecil itu bermigrasi. Dengan memberikan fasilitas itu, saudara sekalian, saudara mendapatkan listrik, tapi saudara tidak membunuh atau menghancurkan populasi ikan yang ada di situ. Ya, saudara sekalian, inilah contoh fishway kecil di mana ikan bisa naik dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir, juga seperti ini. Ini tipe Denil. Saudara bisa dapatkan juga di buku Fishway. Tinggal ketik di Google, sudah akan mendapatkan buku fishway, sudah bisa pesan langsung dari Google. Ini adalah contoh fishway ya tipe Denil, yang dimana bendungnya di sana, maka di sini ada satu tangga ikan di mana ikan bisa loncat-loncat naik ke atas atau turun ke bawah mengikuti aliran air, sehingga migrasi ikan tidak terganggu oleh pekerjaan kita. Ada juga tangga ikan atau tangga ikan el atau tangga sidat, ini ada belut, di mana di sisi bendung kiri atau kanan kita buat semacam sapu-sapuan seperti itu, sehingga sidat itu bisa mengalir, bisa berenang ke atas melalui ijuk atau sapu-sapuan yang kita buat menuju ke atas, menuju dari hilir ke hulu. Ya. Saudara sekalian, kemudian reformasi berikutnya yang terkait dengan sungai adalah bagaimana sempadan sungai itu kita perhatikan. Tadi sudah saya katakan bahwa persempadan sungai itu sangat penting, saudara sekalian. Sempadan sungai kalau kita lihat di sini ada bantaran banjir, di mana air sering banjir di sini. Kemudian bantaran longsor, di mana daerah ini ada sering longsor. Kalau saudara membuat rumah di sini dan tiba-tiba longsor, itu kesalahan saudara. Saudara tidak punya hak untuk minta pemerintah membuat talut. Karena itu kesalahan saudara, ini adalah bantaran longsor. Kemudian bantaran ekologi penyangga, karena ini adalah ekologi sangat diperlukan, baru bantaran keamanan di daerah ini. Baru saudara boleh membuat rumah. Jadi antara rumah terakhir dengan sungai itu ada jarak yang disebut bantaran sungai atau sempadan sungai yang harus dijaga bersama-sama baik oleh pemerintah, masyarakat maupun kita-kita ini.
Saudara sekalian, juga hindari untuk sungai, hindari sudetan-sudetan. Ini sudah bukan waktu lagi membuat sudetan-sudetan sungai. Sehingga ini ada sungai aslinya, kemudian disudet ke sana, maka kalau sudah sudet, maka banjir akan terjadi di hilir sini. Kalau sudah sudet lagi di sini, maka banjir adalah terjadi di sana. Sebaiknya sungai yang alamiah seperti ini kita pelihara, dan selanjutnya kita menyesuaikan diri dengan kondisi alamiah. Karena kalau kita sudet seperti ini, maka yang terjadi justru satu, kita kehilangan uang untuk mensudet. Yang kedua, banjir akan terjadi di hilir, dan ya kerugiannya akan menjadi besar. Saudara sekalian, saya informasikan di luar negeri, contohnya di Jerman, sungai yang dulunya diluruskan seperti ini sudah dibelok-belokkan kembali seperti ini. Sungai yang dulu disudet sudah dibuat bermeander lagi, ada tanamannya, ada pulau-pulaunya. Maka saudara tidak perlu lagi mensudet sungai karena negara maju sudah mengembalikannya ke kondisi alamiahnya. Kita jaga saja sungai alamiah kita, sementara kita menyesuaikan diri agak bergeser sedikit keluar dari wilayah sungai yang dari alur sungai yang bersangkutan. Ingat, proyek sudetan, pelurusan sungai, pembuatan tebing sungai sudah ditinggalkan di luar negeri. Mereka sudah melakukan yang namanya restorasi sungai, mengembalikan sungai itu kepada bentuk sesungguhnya semula. Ya. Juga ini restorasi sungai di Shiromire di Jepang. Sungai pada awalnya seperti ini, lurus. Ini sungai yang telah diluruskan, kemudian sungai lamanya ini dibedah lagi sehingga sungainya bisa lewat seperti ini. Sudah sekalian, ya. Kembali melengkung atau kembali kepada lengkungan sebelumnya, dan ini sangat berfungsi untuk perikanan. Ikan-ikan akan bisa tumbuh atau bisa hidup di daerah yang bervariasi kecepatannya sehingga produksi ikan. Di situ ikannya ikan salmon, saudara. Ikan salmon yang sangat mahal itu akan bisa hidup di situ dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, reformasi berikutnya ke-8 adalah reformasi budaya mengerti alam, air, atau reformasi untuk culture tadi, untuk masyarakatnya, untuk manusianya. Bagaimana maksudnya? Saudara sekalian, saya tunjukkan kondisi sungai Ciliwung seperti ini yang luar biasa dengan kotornya sampah seperti ini, dan kadang-kala banjir. Meskipun sudah ada satu larangan-larangan, tapi tetap saja situasinya seperti ini. Nah, kalau saudara melihat seperti ini, tanpa satu reformasi budaya mengerti air, tidak akan tercapai cita-cita kita untuk mengelola sungai atau das tadi. Oleh karena itu, bagaimana memahamkan budaya paham air itu kepada masyarakat, itu menjadi sangat penting. Menjadi sangat-sangat penting, saudara sekalian. Contoh ini di Makassar tahun 2004, mungkin sekarang sudah selesai. Semua masyarakat membuang sampah di sungai ini, selokan atau sungai ini. Bagaimana kalau ini kita lanjutkan? Saudara sekalian, jelas tidak higienis, tidak akan baik. Oleh karena itu, perkembangan seperti ini harus kita hentikan, kita rubah masyarakat mindset-nya bahwa sungai itu adalah sangat penting bagi kehidupan kita, terkait dengan sumur kita, terkait dengan air yang kita minum. Maka sebaiknya sungai itu kita jaga, sampah tidak dibuang ke sungai, tapi di recycling ke tempat yang perlu. Itu sudah sekalian tentang reformasi mengenai air, kaitannya dengan sungai, yang juga terkait dengan pembangkit listrik tenaga air yang saya sampaikan tadi. Terakhir, kalau sampah menumpuk di sungai, padahal sudah punya mikrohidro di situ, maka saudara sekalian, saudara akan mengalami kesulitan yang maha besar, yaitu mengelola sampah atau menghalau sampah untuk tidak masuk ke sungai. Saudara sekalian, reformasi yang terakhir yang ingin saya sampaikan saudara adalah reformasi budaya mengerti energi mikrohidro. Jadi bagaimana masyarakat itu tahu bahwa aliran air itu sebetulnya adalah aliran energi. Karena air itu mengalir dari atas ke bawah, artinya dari energi potensial ke energi kinetik. Dan kalau masyarakat sadar tentang itu, ketika dia tahu ada sungai di belakang rumahnya, maka dia berpikir setelah energi, oh sungai itu bisa saya jadikan energi. Ketika masyarakat itu ada tahu di depannya ada selokan irigasi yang airnya cukup deras sedikit, maka masyarakat itu tahu, oh itu bisa saya jadikan energi. Jadi sebetulnya sumber energi itu ada di mana-mana, saudara sekalian. Ini yang ingin saya angkat di dalam perkuliahan ini, saudara akan tahu tentang energi itu sendiri. Seperti ini adalah energi, saluran, ada terjunan, ini bisa kita bangkitkan kira-kira 10 kilowatt.
Ya, kalau masyarakat sadar, saudara sekalian, saudara akan tiba, oh ya, ini bisa kita buat energi. Ya, dan energi untuk apa? Energi untuk kebutuhan sehari-hari domestik yang tidak mengeluarkan emisi, sebagian juga untuk kita gunakan untuk memperbaiki das, memperbaiki sungai dan sebagainya, untuk usaha produktif, maka masyarakat juga akan bisa memanfaatkan energi, mengambil keuntungan dari energi air yang bersangkutan. Ini masyarakat yang membangun pembangkit listrik tenaga air di daerah Sleman, dan mereka tahu tentang itu. Namun yang menjadi masalah sekarang adalah setelah kita membangun, memanfaatkannya itu kita perlu suatu proses yang kalau itu tidak kita tekuni betul bagaimana memanfaatkan energi listrik untuk kebutuhan energi domestik, industri kecil atau lighting, maka suatu saat kita akan melihat banyak sekali pembangkit listrik kecil-kecil di berbagai daerah yang rusak karena pemanfaatannya tidak jelas. Oleh karena itu ke depan, saudara sekalian, kalau saudara ingin membangun pembangkit listrik, pastikan bahwa ada program pemanfaatan energi. Tanpa program pemanfaatan energi, saudara akan kecewa karena pembangkit saudara akan rusak dan berkarat dan tidak bisa digunakan lagi, dicuri orang, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, tentu saja saudara juga perlu mengadakan training untuk operator bagaimana mengoperasikan mikrohidro, training untuk pemakaian mikrohidro, training untuk membuat pembangkit listrik itu menjadi pembangkit energi yang lain untuk industri kecil, untuk penerangan, dan lain sebagainya. Tanpa itu saudara sekalian, kita akan menerima penyesalan. Saudara sekalian, sebagai penutup dari kuliah saya pada hari ini, saudara sekalian, saudara akan saya sajikan satu bentuk pembangkit listrik di bawah sungai di sini, sungai bawah tanah. Di sini ada 4 turbin, dan turbin ini digerakkan oleh tekanan air yang di bawah tanah kita bendung. Setelah itu kita gunakan kopel dengan pompa, gunakan untuk air, untuk memompa air sehingga masyarakat di atas ini bisa memanfaatkan airnya. Ini juga termasuk reformasi dalam pola pikir sumber daya air, bahwa sumber daya air di bawah tanah sana pun bisa kita gunakan untuk pembangkit listrik, memompa air itu sendiri, sehingga sistem ini tidak perlu solar, tidak perlu bensin. Sistem ini sudah secara sistemik menggunakan tenaga airnya itu sendiri. Saudara sekalian, sebagai penutup, saya simpulkan bahwa pada kuliah saya, bagian pertama, bagian kedua, dan terakhir bagian ketiga ini, saya ingin menekankan pada saudara sekalian, kalau saudara ingin membangun pembangkit listrik tenaga air, jangan pernah dilupakan membangun dan mengkonservasi daerah aliran sungai, daerah tangkap airnya. Tanpa itu, saudara berarti akan menghadapi kerusakan atau tidak berfungsinya mikrohidro sendiri itu. Dan daerah aliran sungai harus kita kelola secara ekohidrolik, artinya memasukkan unsur ekologi dan memasukkan unsur hidrolik, atau memasukkan unsur biotik, abiotik, dan kultur masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sekian kuliah saya. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.